Naya Paramita, seorang eksekutif muda yang menawan namun penuh keangkuhan, kerap memandang rendah Damar, seorang petugas pemeliharaan berwajah rupawan yang menjalani hidup sederhana. Di matanya, Damar hanyalah seorang bawahan yang tak berarti. Namun, ketika serangkaian peristiwa tak terduga memaksa mereka untuk saling berinteraksi, Naya perlahan mulai menyingkap sisi lain Damar, sosok yang cerdas, tulus, dan penuh tanggung jawab. Secara bertahap, rasa benci yang semula bersemayam berubah menjadi kekaguman, dan dari kekaguman itu muncullah benih-benih cinta. Di tengah jurang perbedaan status sosial dan gengsi yang membelenggu, takdir justru mempertemukan dua hatu yang tak pernah diduga akan bersatu. Sebelum kita menyelami lebih jauh kisah ini, kami mengundang Anda untuk berbagi dari kota mana Anda menyaksikan cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar channel Pelangi Kisah dapat terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk Anda. Mari kita mulai perjalanan ini. Di salah satu perusahaan rintisan teknologi terkemuka di Bandung, bekerja seorang petugas kebersihan bernama Damar. Pemuda berusia 26 tahun itu berparas menarik, berkulit bersih, dan bertubuh jangkung. Sayangnya, nasib belum sepenuhnya berpihak padanya. Ia hanya lulusan SMA dan harus berjuang keras menafkahi adik perempuannya, Sekar, yang sedang sakit. Hari itu, kantor menyambut kedatangan pimpinan baru, Naya Paramita, seorang wanita muda, cantik, berpenampilan elegan, dan berpendidikan luar negeri. Ia adalah putri tunggal pemilik perusahaan yang baru saja mengambil alih kendali operasional. Naya turun dari mobil mewahnya dengan langkah penuh percaya diri. Saat memasuki area kantor, ia tak sengaja bertabrakan dengan Damar yang sedang membawa cangkir-cangkir kopi untuk para staf. Kopi panas itu tumpah mengotori sepatu mahalnya. Serta-merta, Naya yang cantik itu murka menendang semua barang yang ada di depannya. Tidak hanya itu, ia juga melontarkan hinaan tajam kepada Damar. "Kamu ini petugas kebersihan atau tukang sabotase?" bentaknya dengan nada tinggi. "Maaf Bu, saya tidak sengaja," jawab Damar lirih. "Kalau modalnya cuma tampang, lebih baik jadi modal saja, bukan bekerja di kantor seperti ini." Semua staf terdiam kaku. Damar hanya menunduk, menahan gejolak amarah dan rasa malu yang mendalam. Sejak insiden kopi tumpah di hari pertamanya bekerja, Naya semakin menunjukkan sikap dingin, bahkan terkesan kejam terhadap Damar. Ia tak pernah melupakan wajah pria itu, sosok yang menurutnya kurang ajar dan ceroboh, meskipun sejatinya itu hanyalah ketidaksengajaan belaka. Setiap kali Damar melintas, nada suaranya berubah tajam. "Hai, petugas kebersihan, meja saya ini berdebu. Apa kamu bekerja atau hanya mondar-mandir memamerkan wajah?" Damar hanya menunduk dan mengangguk pelan. "Baik Bu, akan saya bersihkan sekarang." Ia mendengar bisik-bisik dari rekan kerja lainnya. Ada yang terkekeh, ada pula yang merasa kasihan. Namun, tak satu pun yang berani membela. Naya adalah atasan langsung mereka, dan bagi mereka, Damar hanyalah petugas kebersihan biasa. Hari demi hari, Naya mulai memberikan perintah-perintah yang tidak masuk akal. Ia menyuruh Damar membeli kopi dari kedai yang berjarak 5 kilometer dengan alasan kopi kantol tidak enak, memintanya mengangkat kardus-kardus berat padahal ada staf logistik yang bertanggung jawab, bahkan pernah memanggil Damar hanya untuk menyalakan AC di ruangannya. Terkadang, Naya tidak perlu berbicara. Ia hanya mencentikan jarinya sambil menunjuk lantai yang kotor atau tempat sampah yang penuh. Damar diperlakukan seolah-olah ia bukan manusia, melainkan hanya pelengkap bangunan kantor. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah perlakuan Naya di depan umum, melainkan tatapan matanya. Tatapan jijik seolah Damar tak pantas berada di ruangan yang sama dengannya. Kendati demikian, Damar tak pernah marah. Setiap malam di kamar kontrakan kecilnya, ia membuka sebuah buku tulis kecil bersampu lusuh. Ia menulis dengan pulpen murah sambil menatap langit-langit kamar. Hari ke-7, Naya memarahiku. "Aku ingin marah, tapi apa gunanya? Aku belajar. Sabar itu bukan berarti lemah. Sabar itu jeda, waktu buat aku perbaiki diri. Aku cuma belum waktunya bicara." Ia menulis lalu menyelipkan foto adiknya, Sekar, di halaman terakhir.
Gadis kecil yang sakit-sakitan itu adalah alasan utama ia bekerja keras. Damar tahu, jika ia terpancing emosi, pekerjaannya bisa hilang. Dan jika pekerjaannya hilang, bagaimana Sekar bisa berobat? Di kantor, ia kembali tersenyum saat Naya melempar dokumen dan berkata, "Bersihkan meja saya sampai bisa buat ngaca. Ya, bukan cuma bersih tapi mengkilap." Damar hanya menunduk, "Baik, Bu." Rekan-rekannya mulai memperhatikan keteguhan hati Damar. Beberapa di antaranya bahkan mulai merasa segan. Gila ya, petugas kebersihan itu dikerjain terus tapi sabarnya luar biasa. Bisik Galih dari bagian keuangan. Ganteng, kuat, sabar. Sayang, cuma petugas kebersihan, celetuk Sari pelan. Namun, bagi Naya, Damar tetaplah orang kecil. Ia tak menyadari bahwa hatinya yang dingin sedang menguji hati yang lebih hangat dari siapapun. Hari itu, kantor terasa sedikit lebih lengang. Beberapa divisi diizinkan bekerja dari rumah karena hujan deras sejak pagi. Naya menyelesaikan rapat terakhirnya dengan ekspresi kesal. Seharian ini suasana hatinya buruk. Beberapa klien membatalkan pertemuan, presentasi molor, dan headset favoritnya rusak. Ia ingin segera pulang. Pukul 5 sore, ia turun ke basement, menyalakan mobil sport putihnya, dan melaju keluar gedung kantor. Hujan sudah reda, tapi langit masih gelap. Jalanan menuju perumahannya memang sedikit sepi, terutama jika keluar lewat jalur belakang. Baru beberapa kilometer dari kantor, suara duk-duk-duk terdengar dari ban belakang. Mobilnya sedikit oleng. Naya menghentikan mobil di pinggir jalan, turun dengan panik, lalu mengeluh pelan. Astaga, bocor. Ia mencoba menelpon tim keamanan kantor, tetapi tidak bisa karena sinyal hilang. Mencoba aplikasi layanan darurat pun gagal. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali 1 atau 2 kendaraan yang melintas tanpa peduli. Sepatu hak tingginya kotor terkena becek. Tangannya gemetar saat mencoba membuka bagasi dan melihat ban cadangan yang masih terbungkus plastik. Namun, ia tak tahu harus mulai dari mana. Bahkan membuka murban pun ia tak sanggup. "Kenapa sih apes banget hari ini?" keluhnya dalam hati. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara motor tua menderu pelan. Motor itu berhenti tepat di depannya. Seorang pria turun dengan jaket biru lusuh dan helm hitam. Saat membuka helmnya, Naya terdiam. "Ibu Naya?" Naya melotot, "Kamu petugas kebersihan?" Damar mengangguk sopan. "Iya, Bu, saya tadi baru balik dari beli obat untuk adik saya. Lewat sini karena jalan utama macet. Lihat Ibu berhenti, saya bantu ya." "Kamu bisa ganti ban mobil?" tanya Naya ragu. "Sedikit-sedikit bisa, Bu, kalau Ibu percaya," jawab Damar. Naya ingin menolak. Egonya berteriak, "Mana mungkin aku dibantu petugas kebersihan?" Namun, rasa takut dan lelah mengalahkan gengsinya. Ia akhirnya mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Damar langsung membuka bagasi, mengambil ban cadangan, dan mulai bekerja. Hujan gerimis mulai turun lagi. Ia menyingsingkan lengan jaketnya, duduk jongkok di jalanan, dan mulai membuka murban dengan kunci roda yang tersedia. Naya berdiri di samping mobilnya, matanya memperhatikan gerak tangan Damar yang cekatan. Tidak hanya kuat, tetapi juga teliti. Bahkan sebelum ia menyadarinya, pikiran dalam kepalanya mulai bertanya, "Dari mana petugas kebersihan ini belajar semua ini?" 15 menit berlalu, ban berhasil diganti. Damar memasukkan ban yang rusak ke bagasi dan membersihkan tangannya dengan tisu yang ia ambil dari tas kecil di motornya. "Sudah selesai, Bu. Mobil Ibu aman sekarang." Naya masih terpaku. "Kamu kenapa bantu saya?" "Karena Ibu butuh bantuan," jawab Damar. "Tapi saya sering atasan Ibu. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Semua orang berhak punya hari buruk." Damar menyenyumkan kecil. Bukan senyum yang merendahkan, tetapi tulus dan ringan. Ia seperti benar-benar tidak menyimpan sakit hati. Naya tak bisa berkata apa-apa. "Saya pamit, Bu. Hati-hati di jalan." "Damar." Naya memanggil pelan sebelum ia naik motor. "Iya, Bu." Damar mengangguk, lalu pergi dengan motornya yang kembali menderu pelan, menghilang di balik kabut hujan. Naya duduk lama di tempatnya, menatap jalanan kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Ada sesuatu dalam diri Damar yang tak bisa ia pahami. Bukan hanya keberanian, tetapi ketenangan dan hati yang lapang. Dan tanpa ia sadari, sebuah pertanyaan mulai muncul dalam hatinya. Siapa sebenarnya pria itu?
Sejak kejadian di jalan sepi itu, Naya merasa ada yang berubah, bukan pada Damar, melainkan pada dirinya sendiri. Setiap kali melihat pria itu menyapu koridor atau membawa termoskopi ke ruang rapat, hatinya terasa berat. Ia mencoba mengabaikan, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah rasa kagum sesaat karena telah ditolong. Namun tetap saja, sosok Damar selalu muncul di sudut matanya. Senyumnya yang tenang, tatapannya yang dalam namun tak pernah menantang, gerak-gerikinya yang sopan namun tak pernah lemah. Awalnya, Naya berdalih bahwa ia hanya ingin tahu lebih banyak demi evaluasi kinerja. Namun dalam hati, itu cuma alasan. Siang itu, Naya masuk ke ruang HRD. Saya mau lihat file pegawai petugas kebersihan yang namanya Damar. Nama lengkapnya Damar Arya Nugraha. Kepala HRD Astuti agak terkejut. Iya Bu, memangnya kenapa? Cuma mau tahu aja, lagi audit internal kecil-kecilan, Naya beralasan. Astuti mengambil map biru dari rak dan menyerahkannya. Naya membukanya pelan, isinya tanpa catatan pelanggaran, tidak pernah telak, bahkan sering datang lebih pagi dari staf tetap. Ada beberapa catatan kecil dari staf lain, bersedia lembur meski bukan tugasnya, pernah bantu selamatkan data komputer saya yang rusak, ramah dan tanggap. Ada juga catatan dari salah satu supervisor IT, anak ini jago komputer. Saya pernah lihat dia ngoprek jaringan waktu teknisi belum datang, tapi dia tidak pernah pamer. Naya mengernyit. Jago komputer, petugas kebersihan. Malamnya di apartemen mewahnya, Naya masih belum bisa berhenti berpikir. Ia membuka laptop dan mencoba mencari nama Damar Arya di media sosial, namun nihil. Damar seperti bayangan, ada tapi tak meninggalkan jejak. Di kantor, diam-diam ia memperhatikan saat Damar membantu Sari mengangkat berkas besar dari gudang saat ia memberi tisu pada staf resepsionis yang bersin. Bahkan saat ia duduk sendiri di pantry, makan bekal sederhana sambil membaca sesuatu dari layar ponselnya. Bukan game, bukan media sosial, tetapi artikel teknis tentang jaringan server dan sistem keamanan digital. Naya makin bingung, kenapa pria ini cuma jadi petugas kebersihan, kenapa bukan programmer atau staf IT? Ia beberapa kali menangkap Damar sedang membaca buku. Bukan sembarang buku, tetapi buku manual coding seperti Linux for Beginners atau SQL Fundamentals. Semuanya usang, ada yang sampulnya sobek tapi masih terbaca jelas. Suatu hari, Naya memberanikan diri bertanya ke staf logistik. Mas Bima, Damar itu kamu pernah kerja bareng dia? Pernah, Bu. Kenapa? Dia rajin ya? Bima tertawa. Rajin banget, nggak pernah mengeluh, malah kadang kami yang malu. Soalnya dia petugas kebersihan, tapi otaknya jalan. Pernah bantu komputer saya yang error, saya saja bingung itu belajar dari mana. Naya hanya mengangguk, pura-pura tak terlalu peduli. Tapi di balik meja kerjanya, pikirannya tak tenang. Dunia tempat Naya tumbuh adalah dunia di mana gelar, jabatan, dan penampilan adalah segalanya. Ia terbiasa melihat orang dinilai dari where they're from dan what they graduated from. Tapi Damar menjungkir balikan semua itu. Dia tidak punya gelar tinggi, tidak pernah sekolah di luar negeri, tapi tenang, sabar, sopan, dan pintar. Lebih dari banyak pria berjas mahal yang pernah dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naya merasa penasaran, bukan karena posisi, bukan karena status, tapi karena hati. Ada sesuatu dari Damar yang membuatnya terus bertanya, siapa kamu sebenarnya Damar Arya? Langit malam menggantung pekat di atas gedung kantor yang mulai sepi. Hanya beberapa lampu yang masih menyala, termasuk di ruang kerja direktur utama. Naya baru saja menyelesaikan rapat daring dengan klien luar negeri. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam dan sebagian besar staf sudah pulang sejak maghrib. Ia merapikan dokumen saat matanya menangkap sesuatu yang janggal. Cahaya dari ruang IT yang seharusnya kosong masih menyala terang. Naya mengerutkan dahi. Ia melangkah pelan. Tumit sepatunya berdetak samar di atas lantai marmer kantor yang dingin. Semakin dekat, terdengar suara klik keyboard ditekan cepat dan teratur. Dengan rasa ingin tahu yang makin besar, ia membuka pintu sedikit dan di sana ia melihat sosok yang sama sekali tak ia sangka.
Damar duduk tenang di depan laptop kantor, wajahnya serius, matanya fokus. Di layar tampak baris-baris kode yang tak asing bagi Naya yang pernah belajar dasar-dasar programming, HTML, CSS, bahkan SQL. Tangannya bergerak lincah, cekatan seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan bahasa mesin. Naya terpaku di ambang pintu. "Kamu bisa programming?" Damar tersentak, buru-buru menutup laptop dan berdiri. "Maaf Bu, saya kira ruangan ini boleh dipakai malam-malam. Saya tidak mengganggu sistem kantor Bu, cuma latihan." "Enggak, aku enggak marah," jawab Naya cepat. Suaranya pelan. "Aku cuma kaget." Suasana mendadak hening. Naya melangkah masuk. "Jadi kamu bisa coding?" Damar mengangguk, tersenyum tipis. "Dikit-dikit Bu, saya belajar otodidak, unduh e-book gratis, tonton video YouTube. Dulu sempat bantu install ulang komputer warnet di kampung, dari situ mulai suka." Naya menatapnya lekat, bukan pandangan meremehkan seperti biasanya, tapi penuh takjub. "Terus kenapa kamu nggak melamar posisi IT?" Damar menunduk, senyumnya berubah gitir. "Adik saya, Bu. Waktu itu saya butuh pekerjaan cepat, nggak sempat memikirkan posisi. Lihat ada lowongan petugas kebersihan, saya ambil. Yang penting halal dan bisa bantu keluarga." Ia menarik nafas lalu menambahkan, "Saya percaya takdir tidak statis. Mungkin sekarang saya petugas kebersihan, tapi nanti kalau waktunya pas, saya akan naik. Pelan-pelan saja, Bu." Kata-katanya sederhana, tapi menampar Naya lebih keras dari ribuan sindiran yang pernah ia lontarkan. Ia yang selama ini hidup dengan segala kemudahan merasa begitu kerdil di hadapan pria ini. Pria yang dihina karena statusnya, tapi punya prinsip dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Naya tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehabisan kalimat. Hanya berdiri di sana menatap pria yang dulu sering ia remehkan. Kini, dengan hati yang mulai goyah, Damar pun tak menunggu lama. Ia membungkuk sopan, mengambil tas kecilnya, dan berjalan keluar ruangan. "Selamat malam, Bu. Hati-hati di jalan pulang." Pintu tertutup pelan di belakangnya. Naya masih berdiri diam. Di meja, laptop Damar masih terbuka sedikit. Ia menoleh dan melihat sejenak ke layar. Ada tampilan sederhana dari sebuah program pencatatan keuangan, buatan Damar sendiri. Sederhana tapi rapi, terstruktur, bahkan bisa bersaing dengan pekerjaan magang dari anak kampus ternama. Perlahan, Naya duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Damar. Tangannya menyentuh keyboard itu, hatinya penuh sesak. Kenapa aku baru tahu ini sekarang? Kenapa aku dulu begitu buta? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Naya pulang dengan hati yang tak karuan. Bukan karena marah, bukan karena lelah, tapi karena seseorang telah membuka mata hatinya. Dan pria itu adalah seorang petugas kebersihan. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi halaman kecil di kontrakan sederhana milik Damar. Di dalam, suasana mencekam. Sekar, adik satu-satunya, menggigil kesakitan di atas ranjang. Napasnya sesak, tubuhnya pucat. Penyakit lama yang selama ini ditahan dengan pengobatan seadanya, akhirnya menyerang lebih keras dari sebelumnya. Damar memeluk bahu Sekar sambil menggenggam ponsel, mencoba menelpon ambulans. "Tolong cepat, dia tidak bisa napas. Ini kambuh lagi, tolong." Beberapa jam kemudian, Sekar sudah dirawat di rumah sakit daerah. Namun, hasil pemeriksaan membuat dada Damar nyeri. Operasi darurat dibutuhkan. Biayanya belasan juta. Angka yang terlalu besar untuk seorang petugas kebersihan dengan gaji pas-pasan. Damar duduk lemas di lorong rumah sakit, menatap surat tagihan. Tangannya mengepal pelan. Keesokan harinya, Damar datang ke kantor seperti biasa. Tak ada satupun yang menyangka bahwa semalam ia tidak tidur. Bahwa paginya, ia harus meminjam jaket tetangga karena jaket miliknya telah dijual bersama motor tua satu-satunya. Ia tetap tersenyum, tetap menyapa ramah, tetap menyapu lantai seperti biasa. Tapi tubuhnya sedikit goyah, gerakannya sedikit lambat, kantung mata membiru. Beberapa staf mulai curiga, termasuk Astuti, kepala HRD yang diam-diam memeriksa catatan absensi dan bertanya pada satpam lama kantor, Pak Tejo, yang tinggal satu daerah dengan Damar. "Dia jual motornya kemarin sore, Bu," kata Pak Tejo pelan. "Adiknya masuk rumah sakit kritis katanya." "Astaga, dia bilang apa-apa nggak?" Astuti bertanya. "Dia cuma bilang, semoga hari ini masih bisa kerja," jawab Pak Tejo.
Kabar itu seperti angin, akhirnya sampai ke telinga Naya. Awalnya ia diam duduk di kursi kantornya, menatap luar jendela sambil mengingat malam itu. Saat ia mempergoki Damar mengetik coding, saat Damar berkata, kalau waktunya pas, saya akan naik. Dan sekarang pria itu sedang jatuh, tapi tak meminta tolong pada siapapun. Ada dorongan dalam hati Naya yang tidak bisa ia bendung. Ia tahu Damar terlalu bangga untuk meminta bantuan. Ia tahu kalau ia menawarkan uang, Damar pasti menolak. Maka malam itu setelah kantor tutup, Naya diam-diam meminta bantuan Astuti. Ia mendapatkan rincian rumah sakit, tagihan biaya operasi, dan nomor rekening pembayaran. Tanpa nama, tanpa jejak, Naya membayar sisa tagihan itu semua. Namun, ia menuliskan satu hal kecil di secari kertas yang ia titipkan lewat petugas administrasi rumah sakit. Sebuah pesan singkat, tanpa nama, tanpa embel-embel. Dari orang yang percaya, kamu pantas dapat lebih. 2 hari kemudian, Sekar berhasil menjalani operasi. Meski masih lemah, keadaannya stabil. Dokter bilang ia hanya butuh pemulihan sekitar 2 minggu sebelum boleh pulang. Damar menatap adiknya dari balik kaca ICU dengan mata berkaca. Ia menahan tangis di hadapan staf rumah sakit yang memberinya kabar bahwa biaya operasi telah lunas sepenuhnya. Tapi saya belum bayar semua, kata Damar. Ada donatur tidak disebutkan nama, Mas, tapi ada titipan ini. Petugas menyerahkan secari kertas. Damar membacanya pelan. Dari orang yang percaya, kamu pantas dapat lebih. Tangannya gemetar. Ia menatap huruf-huruf itu lama. Ada sesuatu dalam hatinya yang berkecamuk antara haru, bingung, dan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu siapa yang membantunya, tapi ia tahu satu hal pasti. Seseorang di luar sana diam-diam percaya padanya, bukan karena kasihan, tapi karena keyakinan. Dan bagi Damar, itu jauh lebih berarti dari apapun. Sementara itu, di ruang kantor mewahnya, Naya duduk diam memandangi foto adiknya yang sudah lama meninggal karena tak tertolong penyakit. Dulu, ia tak sempat menolong, terlalu sibuk membangun karir. Kini, mungkin ia tak bisa menyelamatkan masa lalunya, tapi ia bisa menolong orang lain menjaga miliknya. Dan diam-diam ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melakukan sesuatu bukan karena posisi, gengsi, atau pencitraan, tapi karena hati. Hari itu dimulai seperti biasa, hangat, sibuk, dan penuh rutinitas. Tapi semuanya berubah ketika kabar buruk tiba di pagi menjelang siang. Ruang IT mendadak kacau. Nada-nada panik terdengar dari telepon internal dan rapat mendadak dengan ekspresi tegang para petinggi. Salah satu proyek IT perusahaan, sebuah sistem manajemen keuangan baru yang akan dipresentasikan ke investor minggu depan, mengalami kerusakan parah. Data utama hilang, server cadangan tidak sinkron. Dan yang lebih mengejutkan, programmer utama, seorang konsultan lepas dari luar, kabur tanpa jejak. Bahkan akun dan kredensialnya sudah tidak bisa diakses. Rapat darurat berlangsung panas. Naya duduk di samping ayahnya, Pak Wijaya. Wajah sang ayah gelap. Kalau data ini tidak bisa dipulihkan dalam 2 hari, kita kehilangan tender besar, bisa mengguncang setengah divisi, katanya dengan nada dalam. Beberapa manajer saling pandang. Tim IT internal tak bisa banyak membantu. Mereka hanya memegang sistem operasional, bukan proyek pengembangan. Sementara itu, di luar ruang rapat, Damar yang sedang mengantar air untuk tamu VIP tanpa sengaja mendengar sepotong kalimat. Data hilang, sistem crash 2 hari. Damar berdiri diam beberapa saat, lalu menggenggam kuat termos di tangannya. Setengah jam kemudian, rapat masih berlangsung hingga suara pelan namun tegas terdengar dari pintu yang diketuk 2 kali. "Permisi, saya boleh bicara sebentar?" Semua menoleh. Naya menegakkan punggungnya. Pak Wijaya mengernyit, "Kamu petugas kebersihan?" Damar mengangguk. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini, tapi saya dengar soal sistem yang rusak. Saya mungkin bisa bantu kalau diberi akses sementara. Saya pernah belajar bidang ini, walau bukan formal." Beberapa petinggi tertawa kecil, sebagian menghela napas. Tapi Pak Wijaya menatap pria muda itu dengan sorot penasaran. "Kamu mengerti sistem keuangan digital?"
Cukup untuk membaca log error dan mencoba recovery, Pak. Saya tidak janji bisa sempurna, tapi kalau saya boleh coba, saya butuh waktu 2 hari dan 1 komputer server cadangan. Hening menggelantung di ruangan. Naya menatap Damar dengan campuran tegang dan kagum. Ia tahu Damar jujur, tapi mempertaruhkan sistem sebesar itu. Pak Wijaya menggusap dagunya, lalu berkata, "Baik, kamu punya 2 hari. Saya beri akses terbatas dan 1 orang IT bantu kamu. Kalau berhasil, kamu bukan petugas kebersihan lagi." 2 hari itu menjadi 2 malam tanpa tidur untuk Damar. Ia bekerja di ruangan kecil bekas gudang, meminjam server cadangan, dan mulai memetakan sistem yang rusak. Ia tidak sendiri. Beberapa teman online dari komunitas open source ikut membantunya lewat forum. Ada yang mengirim skrip pengecekan data, ada yang membantu deskripsi backup log. Wajah Damar pucat, matanya merah, tapi semangatnya menyala seperti bara. Tangannya mengetik cepat, hanya sesekali berhenti untuk meneguk air atau sholat sebentar. Naya beberapa kali mengintip diam-diam. Ia ingin menawarkan bantuan atau sekadar kopi, tapi ia tahu Damar sedang bertarung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari ego, kepercayaan, dan ia memilih memberi ruang. 2 hari kemudian, pagi yang mendebarkan tiba. Di ruang presentasi, semua pimpinan berkumpul, proyektor sudah siap. Damar masuk dengan kemeja putih sederhana, rambutnya agak berantakan, wajahnya lelah, tapi matanya tajam. "Saya sudah pulihkan 89% data, beberapa file rusak, tapi bisa disusun ulang manual. Sistem sekarang bisa dibuka dan ditampilkan." Dengan tenang, ia menunjukkan bagaimana sistem yang sebelumnya blank ini berjalan kembali. Ia menjelaskan log error, perbaikan skrip, dan mengembalikan integrasi dengan server cadangan. Tak satu pun dari mereka menyangka presentasi itu bukan dari programmer profesional, tapi dari pria yang kemarin menyapu lantai. Suasana hening, lalu terdengar tepuk tangan perlahan dari Pak Wijaya. "Luar biasa, saya belum pernah lihat mental baja seperti ini." Ia berdiri menatap semua yang hadir. "Mulai hari ini, Damar bukan lagi bawahan. Saya lantik dia jadi junior analis di bawah divisi IT dan beri dia ruang kerja yang layak." Seluruh ruangan bersorak kecil, beberapa staf saling mengangguk. Bahkan beberapa dari mereka yang dulu meremehkan ikut berdiri dan bertepuk tangan. Damar hanya menunduk, suaranya lirih. "Terima kasih, Pak, saya cuma melakukan yang saya bisa." Sementara itu, Naya duduk terpaku, matanya berkaca, tapi bukan karena marah, melainkan malu. Malu karena dulu ia menghina Damar tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Malu karena yang ia anggap rendahan ternyata punya harga diri dan kemampuan yang jauh di atas ekspektasi. Dan saat semua berdiri memberi selamat, Naya tetap duduk, menunduk, diam. Di dalam hatinya, ia tahu takdir sedang membalikan semuanya. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam hidup Naya. Bukan hanya karena Damar sekarang bukan petugas kebersihan lagi, melainkan karena tiap kali pria itu lewat, ada sesuatu yang berdesir halus di dadanya. Awalnya ia pikir hanya rasa kagum, tapi lama-lama getaran itu tumbuh seperti benih yang menembus tanah. Diam-diam, pelan namun pasti. Kini hampir setiap siang, Naya mengajak Damar makan siang bersama di pantry kantor. Bukan perintah, bukan basa-basi, tapi murni ingin tahu lebih banyak. "Menurut kamu, sistem absensi kantor bisa diintegrasikan sama aplikasi kerja harian?" "Bisa, Bu, asal datanya konsisten. Saya sudah sempat bikin sketsanya. Mau saya tunjukkan?" "Mau banget." Damar selalu membawa catatan kecil dan laptop tuanya. Ia menjelaskan dengan kalimat sederhana, tanpa membual, tanpa sok pintar. Naya duduk mendengarkan seperti gadis SMA yang sedang naksir teman sekelasnya. Senyum kecil, mata tak berpaling, kadang mencatat, kadang hanya membiarkan suara Damar menenangkan pikirannya. Yang membuat Naya tersentuh bukan kecerdasan Damar semata, tapi cara ia memperlakukan semua orang. Dari cleaning service sampai direktur, Damar tak berubah. Ia tetap membungkuk sopan, tetap membantu membawa barang berat, tetap membagi senyuman pada siapapun. Damar itu kalau senyum kayak orang habis ketemu ibunya setelah lama pisah, bisik Ibu Lia dari bagian keuangan.
Suatu hari, Naya tersenyum sendiri mendengar komentar itu. Malam harinya di rumah, ia membuka laptop, tapi yang terpampang bukan laporan keuangan, melainkan foto lama Damar yang masih mengenakan seragam petugas kebersihan sedang bersih-bersih halaman. Naya menatap foto itu lama. Dulu ia tak pernah benar-benar melihat pria itu. Kini ia tak bisa berhenti memperhatikannya. Suatu sore, hujan turun deras. Kantor mulai sepi. Naya sedang berada di ruang kerjanya sendirian. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. "Permisi." Damar muncul membawa 2 cangkir kopi panas dari mesin penjual otomatis. "Saya lewat pantry tadi. Teringat ibu suka kopi hitam," katanya. Naya terkekeh pelan. "Kamu sekarang sudah bukan petugas kebersihan. Tidak perlu repot-repot mengantarkan kopi." Damar tersenyum kecil. "Saya tetap ingat hal-hal kecil. Kadang itu yang bikin hari orang lain jadi lebih baik." Hening sejenak, Naya memandangi wajah Damar. Di balik kelelahan kerja, matanya tetap jernih, sorotnya tulus, seperti orang yang tak pernah berniat mencelakai siapapun. "Damar, kamu pernah jatuh cinta?" Damar tampak kaget, tapi ia hanya tertawa kecil. "Pernah, tapi tidak berani bilang." "Kenapa?" "Soalnya saya merasa belum cukup layak waktu itu. Jadi saya pikir mending saya buktikan dulu ke diri sendiri kalau saya bisa berdiri sejajar." Naya tak tahu harus membalas apa, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat Damar pamit dan menutup pintu, Naya bersandar di kursinya. Tangannya menggenggam cangkir, terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Bukan karena minuman itu, tapi karena tangan yang memberikannya. Hari-hari berikutnya, perasaan Naya semakin tumbuh diam-diam. Ia mulai mencari-cari alasan untuk bertemu Damar, mulai menunggu jam makan siang hanya untuk duduk bersamanya, mulai tersenyum saat melihat Damar dari kejauhan. Walau hanya sekilas, ia tahu ini tidak seharusnya. Ia tahu banyak orang akan bertanya. Ia tahu dunia mereka masih berbeda. Tapi ia juga tahu satu hal pasti. Damar adalah satu-satunya pria yang membuatnya merasa damai, merasa dihargai bukan karena jabatan, bukan karena kecantikan, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Dan saat malam datang, ketika ia sendirian di apartemen mewahnya, Naya mulai menulis sesuatu yang selama ini enggan ia akui. "Mungkin aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang dulunya hanya kupanggil petugas kebersihan." Malam itu, langit Bandung tampak lebih bersih dari biasanya. Angin bertiup lembut di atas rooftop kantor yang kini mulai sepi. Beberapa lampu di gedung sebelah masih menyala, tapi di tempat itu hanya ada 2 sosok yang berdiri menghadap ke arah kota, Naya dan Damar. Sudah sejak sore, Naya mengajak Damar ke sana bukan dengan nada memerintah, tapi dengan suara pelan dan agak gugup. "Kamu sempat gak malam ini? Aku mau bicara, tapi bukan sebagai atasan, sebagai teman." Damar mengangguk, dan kini mereka berdiri berdampingan, diam dengan keheningan yang terasa lebih padat daripada percakapan panjang manapun. Naya menatap ke bawah, ke gemerlap kota, lalu berbalik pelan menatap pria yang kini membuat jantungnya berdebar hanya dengan diam. "Damar, kamu ingat pertama kali kita bertemu?" Damar tersenyum tipis. "Tentu, sepatu Gucci kena kopi hitam." Mereka tertawa kecil bersamaan. Naya menutup mulutnya lalu menunduk seperti menahan sesuatu yang selama ini mengganjal. "Waktu itu aku pikir kamu hanya petugas kebersihan. Aku bahkan tidak melihat siapa kamu sebenarnya. Yang aku pikirkan cuma harga sepatu, gengsi, dan siapa yang harus minta maaf. Dan kamu diam saja, tidak membela diri, tidak marah, cuma tunduk dan bersih-bersih." Damar masih menatap langit, senyumnya hambar. "Saya terbiasa diremehkan, Bu. Kalau saya marah, orang akan bilang saya tidak tahu tempat. Jadi saya pilih diam, tapi bukan berarti saya lupa." Naya menatapnya dalam. Angin menerbangkan helai rambutnya, tapi ia tak peduli. "Aku minta maaf, Damar, bukan karena sekarang kamu sudah punya posisi, tapi karena aku sadar waktu itu aku terlalu sombong. Aku pikir dunia cuma milik orang-orang di atas, tapi kamu jauh lebih dari itu." Damar akhirnya menoleh. Tatapan matanya tenang, tapi ada gurat ragu yang jelas di sana. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap Naya dengan pandangan yang seperti ingin menyentuh tapi tak berani. "Saya tidak punya apa-apa, Bu. Saya tidak bisa bawa ibu ke restoran mahal. Saya tidak tahu caranya bicara seperti orang-orang kuliahan. Bahkan, motor saya sekarang sudah saya jual." Naya menatap balik, tak mundur sedikit pun. Ia melangkah 1 langkah lebih dekat.
Tapi kamu punya hati yang lebih besar dari siapapun yang pernah aku temui. Kamu tahu caranya sabar, tahu caranya menghormati orang, dan yang paling penting, kamu tahu siapa dirimu. Hendim kembali menggantung di antara mereka. Untuk sesaat, suara kota seperti menghilang. Yang terdengar hanya detak jantung yang tak terkendali di dada masing-masing. Damar menunduk, tangannya mengepal pelan. Saya takut, Bu. Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau saya terlalu tinggi menengadah, nanti jatuhnya makin sakit. Naya melangkah lebih dekat, kini hanya berjarak sejengkal darinya. Kamu tidak sendiri, Damar. Kalau kamu jatuh, aku juga jatuh bersamamu. Air mata menggenang di pelupuk mata Naya, tapi ia tetap tersenyum, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat lama. Damar menghela nafas panjang, lalu pelan-pelan ia mengangguk. Terima kasih, Naya. Itu kali pertama ia memanggil namanya tanpa embel-embel formal. Naya terdiam, lalu tersenyum semakin lebar, penuh haru. Di rooftop kantor malam itu, bukan hanya dua insan yang saling membuka hati, tapi juga dua dunia yang selama ini terpisah perlahan mulai menyatu. Dalam diam, dalam pengakuan yang tertunda, dalam cinta yang tumbuh tanpa pamrih. Dan langit pun seolah mengerti, membiarkan bintang-bintang kecil hadir satu persatu. 1 tahun telah berlalu sejak malam di rooftop itu, dan banyak hal telah berubah. Bukan hanya posisi Damar di perusahaan yang kini resmi menjabat sebagai project manager, tetapi juga cara orang-orang memandangnya. Dulu, ia adalah petugas kebersihan yang sering dianggap tak lebih dari bayangan di sudut ruangan. Kini namanya disebut dalam rapat direksi, presentasinya ditunggu, ide-idenya dicatat. Bahkan, beberapa klien besar secara khusus meminta Damar ikut dalam diskusi strategis. Tapi satu hal yang paling mengejutkan dunia kantor bukanlah prestasinya, melainkan siapa yang kini sering terlihat menggandeng tangannya di lobi gedung utama. Naya, direktur operasional termuda di perusahaan induk itu. Wanita yang dulu dikenal keras, disiplin, dan sedikit dingin, kini tak segan menggandeng pria yang dulu hanya dipanggil petugas kebersihan. Hari itu, Naya dan Damar, kini Damar Mahendra, berjalan berdampingan menuju ruang konferensi besar. Mereka akan menghadiri presentasi dengan calon investor asing. Semua jajaran manajemen sudah hadir, termasuk ayah Naya, sang CEO. Begitu pintu terbuka, ruangan mendadak sunyi. Beberapa manajer lama yang dulu sempat mencibir Damar saling melirik satu sama lain. Tapi Naya tak gentar. Ia justru menggenggam tangan Damar dengan lebih erat lalu memperkenalkannya secara resmi. This is Damar Mahendra, our lead for system and integration. He'd be managing the core transformation phase of the project. Suaranya tegas, matanya percaya, dan Damar, seperti biasa, hanya menunduk sopan lalu mempresentasikan pekerjaannya dengan percaya diri tanpa perlu melebih-lebihkan diri. Setelah rapat selesai dan investor memuji performa tim, beberapa orang mendekati Naya. Bu Naya, kami awalnya sempat ragu dengan Pak Damar, tapi sekarang kami mengerti kenapa Ibu percaya penuh padanya. Naya tersenyum samar. Karena saya kenal dia bukan dari CV, tapi dari caranya bertahan saat semua meremehkan. Kabar tentang hubungan mereka tentu menyebar. Ada yang mencibir, ada yang sinis. Tapi makin lama, makin banyak yang justru diam-diam ikut mendukung. Apalagi setelah melihat perubahan positif dalam kepemimpinan mereka berdua. Salah satu momen yang mengharukan terjadi saat acara perayaan ulang tahun perusahaan. Ayah Naya naik ke podium dan berkata, "Setahun lalu, saya kira Damar cuma seorang anak muda yang kebetulan bisa komputer. Tapi hari ini, saya bangga menyebut dia sebagai bagian dari keluarga kami dalam banyak arti." Ruangan hening, Naya menahan air mata. Damar hanya menunduk dan tersenyum kecil. Di balik semua itu, hubungan mereka dibangun bukan dari cerita dongeng, tapi dari hari-hari penuh perjuangan. Dari obrolan larut malam, kerja lembur, canda ringan saat makan siang, dan perbedaan sudut pandang yang terus mereka hadapi bersama. Damar tetap menjadi pria sederhana. Meski kini bisa membeli mobil, ia masih naik transportasi umum. Ia tetap pulang ke rumah yang sama, menjaga adiknya, Sekar, yang kini sudah sembuh dan kuliah. Naya pun berubah.
Ia belajar menjadi lebih rendah hati, lebih mendengar, dan lebih memahami bahwa hidup bukan soal gengsi, tapi soal siapa yang mau berjalan bersamamu meski jalan itu terjal. Dan cinta mereka pun tumbuh, bukan karena kemewahan, bukan karena status sosial, tapi karena ketulusan. Aku dulu mencintaimu saat kamu masih petugas kebersihan, bisik Naya suatu malam di beranda apartemen mereka. Dan aku mencintaimu bahkan ketika kamu tidak sadar siapa diriku sebenarnya, jawab Damar sambil menggenggam tangannya erat. Karena cinta yang tulus tak pernah peduli dari mana kamu berasal. Ia hanya peduli siapa yang tinggal saat yang lain pergi, siapa yang percaya saat dunia meragukan, dan siapa yang tetap memeluk saat kamu merasa tak layak dicintai. Akhir dari kisah, tapi awal dari perjalanan mereka berdua.